Kasus penganiayaan Mario Dandi terhadap Kristalino David Ozora terus bergulir. Kini tak hanya soal hukumnya saja yang sedang berjalan, namun merembet pula ke sejumlah masalah lain seperti gaya hidup mewah para pegawai pajak. Terbaru, Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan meminta klub motor besar pegawai pajak, yaitu Bella Sting Rider DJP, untuk dibubarkan. Benarkah pola ini akan tak mempan atau kemudian tidak efektif? Seberapa tepat langkah ini memadamkan api ala Kemenkyu? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pertama anggota Komisi 11 DPR RI, Kamarus Samad, serta Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Fitra, Misbah Hasan. Selamat sore, Bapak-Bapak sekalian, apa kabar? Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harapannya tentu dalam kondisi baik, Bapak-Bapak. Dan sebelumnya kami juga telah mengundang perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk bisa bergabung pada dialog sore hari ini, namun ternyata belum bisa bergabung. Jadi saya akan ke Pak Kamarus Samad terlebih dahulu. Ini kemudian menjadi polemik yang cukup meresahkan masyarakat luas dalam paling tidak 2 minggu terakhir, begitu Pak. Bagaimana Komisi 11 melihat ini? Apa langkahnya sebagai mitra dari Kementerian Keuangan? Akankah memanggil dalam waktu dekat Pak Kamarus Samad? Iya, Mas. Pertama tentu kita prihatin ya terhadap kejadian yang menimpa Direktorat Jenderal Pajak, sebab salah satu institusi yang sangat penting dalam pembangunan nasional kita, yaitu DJP. Karena disinilah gateway-nya penerimaan negara yang kemudian menjadi anggaran negara, yang menjadi APBN dan menjadi penopang utama pembangunan nasional. Karena DJP adalah sesuatu institusi yang sangat penting, memerlukan satu trust building dari para wajib pajak. Karena itu sekecil apapun peristiwa perlu dicermati secara mendalam. Dan kita melihat langkah cepat, tegas dari Ibu Menteri Keuangan itu patut diberikan apresiasi. Dalam kurun 1 minggu ini kita menyaksikan dari segi proses hukum misalnya, yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai TSK. Dari segi kebijakan selaku pemimpin tertinggi di Kementerian Keuangan, Ibu Menteri telah mencopot yang bersangkutan dari jabatannya di KKP Jakarta Selatan 2. Lalu kemudian telah memerintahkan inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap LHKPN atau aspirasi publik yang berkembang. Lalu kemudian terakhir juga yang bersangkutan, Pak Rafael juga telah menyampaikan permohonan maaf dari sisi kemanusiaan. Baik. Lalu kemudian TSK juga sudah dikeluarkan dari perguruan tinggi di mana dia menempuh sekolah. Lalu kemudian yang bersangkutan, ayahanda yang bersangkutan, Pak Rafael juga bahkan telah menyatakan mundur dari ASN. Jadi kemudian terakhir Menteri Keuangan telah memerintahkan pembubaran organisasi atau klub motor gede yang ada di lingkungan Kemenkyu, termasuk di DJP. Pak Samad. Nah, ini semuanya ini semua adalah bentuk empati terhadap aspirasi publik. Begitu besar reaksi publik terhadap kehidupan para pejabat negara kita, termasuk ASN yang ada di DJP. Karena itu yang penting diikuti adalah pemilik moge yang ada di lingkungan pajak itu sebaiknya juga diumumkan. Siapa saja yang punya motor gede itu, yang menjadi simbol hedonisme ataupun mungkin yang diklaim oleh publik sebagai sesuatu yang tidak lazim. Baik, Pak Samad. Saya sudah bisa mendapat poin Anda, Pak. Saya akan ke Pak Misbah. Pak Misbah, seberapa tepat langkah pembubaran klub moge ini dengan segala responnya tadi? Apakah jangan-jangan ini menjadi langkah awal atau hanya kemudian seperti formalitas agar publik lebih tenang begitu? Apalagi ini menjelang bulan Maret akan banyak yang mendaftarkan kembali SPT-nya. Ya, selamat sore Mas Bram, Pak Kamarus Samad. Jadi kalau menurut saya memang ini selalu dilakukan secara reaktif ya. Jadi langkah-langkah yang dilakukan oleh Menteri Keuangan meskipun tadi sudah disampaikan oleh Pak Kamarus Samad cukup cepat ya, itu kita patut apresiasi, tetapi ini selalu terjadi gitu ya. Jadi
langkah-langkah yang dilakukan selalu reaksioner. Jadi misalnya mencopot yang bersangkutan dari jabatannya, terus kemudian juga membubarkan klub moge dan seterusnya. Tetapi kalau publik menurut saya tidak cukup sampai di situ. Jadi kalau publik keinginannya semua harus dibuka ya. Jadi LHKPN terutama dari pegawai-pegawai Dirjen Pajak itu juga harus dibuka dan ditelusuri, di-tracking oleh Inspektorat Pajak gitu ya. Inspektorat di Kemenku maksud saya, dan bisa bekerja sama juga dengan KPK untuk menelusuri seperti apakah benar ya selama ini isian dari LHKPN tersebut. Terus yang kedua perlu ada tindak lanjut ya, misalnya beberapa kalau kasus Pak Rafael itu kan kemudian ada beberapa kekayaan yang tidak didaftarkan. Jadi itu yang perlu ditelusuri dan diumumkan ke publik ya, bahwa LHKPN yang selama ini diisi oleh para pejabat gitu ya, terutama di lingkungan Dirjen Pajak itu benar adanya gitu ya, tidak apa namanya, tidak fiktif gitu. Nah makanya publik selalu mendorong agar transparansi LHKPN itu menjadi sangat penting. Artinya kalau kemudian fast respon yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan saat ini jangan berhenti hanya di situ begitu ya Pak Misbah, terkait dengan soal kelanjutannya, bagaimana LHKPN ini juga kemudian ada keseriusan juga, karena kalau kemudian kita mengacu pada yang disampaikan Mahfud MD mengatakan untuk Rafael saja sejak tahun 2012 sudah ada semacam kejanggalan begitu dari laporannya selama ini. Betul, jadi publik, masyarakat saat ini menginginkan bahwa ini ditindaklanjuti secara serius gitu ya, karena ini menyangkut kepercayaan publik yang luar biasa ya, apalagi ini sudah mendekati tanggal 31 Maret ya, di mana wajib pajak itu harus melaporkan SPT-nya. Nah, kalau ini tidak dilakukan, misalnya tidak ada keseriusan, misalnya sampai pada tahap untuk melakukan audit investigatif kepada seluruh pegawai dan kemudian diumumkan gitu ya, tidak itu menjadi konsumsi internal inspektorat atau KPK, tetapi itu juga harus disampaikan kepada publik sehingga publik mulai percaya bahwa isian LHKPN itu betul-betul valid gitu. Baik. Nah itu yang sebenarnya dituntut oleh masyarakat. Baik, saya akan ke Pak Kamru Samad. Artinya ketika tadi tentu Anda dan juga Komisi 11 mengapresiasi langkah yang dilakukan Kementerian Keuangan, tapi adakah kemudian desakan untuk kemudian melakukan tindak lanjut yang seperti disampaikan Pak Misbah tadi, Pak Samad? Iya, Mas, udah pasti kita akan mengusulkan kepada pimpinan DPR untuk memanggil Dirjen Pajak karena berkaitan dengan reformasi perpajakan. Salah satu yang esensi dari reformasi perpajakan tentunya adalah SDM, sumber daya manusia, para petugas-petugas pajak kita yang selama ini diberikan mandat oleh negara untuk berhadapan dengan para wajib pajak di seluruh Indonesia, di semua pulau yang ada di KPP terluar kita. Selama ini kepercayaannya sudah jauh lebih baik, bahkan tren penerimaan pajak di tahun 2022 itu melampaui dari target yang ada, menunjukkan bahwa ada kinerja atau tax ratio yang bisa dicapai. Tapi kemudian kasus demi kasus terus juga bermunculan. Ini yang kita ingin minta, sejauh mana mitigasi terhadap pembangunan culture di lingkungan sumber daya manusia kita di perpajakan, termasuk keluarganya, karena ini kan permasalahan pertamanya dari keluarga pejabat. Lalu kemudian beredar berbagai data berkaitan dengan LHKPN yang bersangkutan. Nah, reformasi perpajakan ini haruslah dituntaskan bukan hanya kelembagaan, organisasi, tetapi juga culture individu para petugas pajak kita. Yang saya yakin dan percaya di seluruh Indonesia para petugas pajak kita sudah jauh lebih baik. Tapi kemudian masih ada saja kejadian yang ternyata publik memberi perhatian, dan inilah tanggung jawab kita sebagai mitra daripada Kementerian Keuangan untuk mendengarkan bagaimana implementasi reformasi perpajakan, termasuk reformasi birokrasi
yang selama ini kami sudah menilai sebetulnya di Kementerian Keuangan jauh lebih maju, minta maaf, tanpa menafikan KL yang lain. Tapi saya mau mengatakan bahwa berdasarkan KPI atau indikator kinerja utama yang setiap tahun kami lakukan evaluasi, reformasi birokrasi, termasuk di dalamnya reformasi perpajakan, itu progresnya berjalan sesuai yang kita kehendaki. Baik, Pak Samad, Tetapi kenyataannya masih terus artinya terjadi. ketika KPI menurut DPR, Kementerian Keuangan atau kita lebih spesifik DJP adalah bagus begitu, apakah ini bukan sebagai bentuk kecolongan dengan KPI yang bagus dibandingkan kementerian lain, ternyata masalahnya masih cukup banyak dan terungkapnya bukan karena kasus utamanya, tapi kasus penganiayaan dulu baru akhirnya merembet ke yang lain begitu. Artinya ini kan seperti gunung es begitu Pak Samad. Iya Mas, jadi memang di dalam internal pemerintah kan ada namanya PIP Mas, ya, pengawas internal pemerintah yaitu inspektorat. Harusnya di setiap inspektorat jenderal di kementerian itu termasuk Kemenkyu itu memiliki SOP pengawasan, ya, bukan hanya pemeriksaan atau tindakan, tetapi juga ada pengawasan yang setiap tahun juga kita memberikan political approve terhadap anggaran inspektoratnya. Nah, ini juga kita harus minta pertanggungjawabannya sejauh mana mereka telah bekerja menjalankan hal tersebut sehingga masih terus terjadi hal seperti ini. Nah, apalagi ada klub, ada persatuan, ada dan seterusnya. Ini semuanya kan menjadi pertanyaan publik yang harus dijelaskan secara terbuka dan tidak ada jalan kecuali menurut saya Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani harus memimpin sendiri terhadap betul-betul penuntasan jalannya reformasi birokrasi termasuk reformasi perpajakan kita di dalam. Karena inilah salah satu pilar utama kalau pembangunan nasional kita ingin jalankan secara berkelanjutan. Begitu Mas. Baik, saya akan ke Pak Misbah. Pak Misbah, kalau Anda melihat seberapa optimis kemudian tadi Pak Samad telah mengatakan KPI-nya bagus, tapi ternyata di awal tahun ini satu kasus terbuka dan merembet kemana-mana begitu. Bagaimana kita masih sebagai masyarakat masih bisa optimis, masih bisa percaya dan yakin bahwa jika dilakukan perbaikan maka ini akan menyeluruh sampai grassroots begitu? Ya, kita memang kemudian masyarakat menunggu ya keseriusan penanganan kasus yang terjadi, terutama dimulai dari Pak Rafael Alun gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi kalau inspektorat di lingkungan Kemenkyu, kemudian juga KPK yang selama ini sebenarnya sudah mengetahui kan track record kekayaan dari Pak Rafael Alun, kemudian juga ada catatan dari PPATK yang sudah dikeluarkan sejak 2012. Ini yang menurut kami perlu dilakukan audit investigatif tadi. Yang kedua adalah pemerintah perlu melakukan review terhadap peraturan Presiden nomor 37 ya tahun 2015 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Dirjen Pajak. Karena di sana sebenarnya juga banyak persoalan. Yang pertama itu menimbulkan kecemburuan antar KL gitu ya, karena tunjangan kinerja di Kementerian Keuangan terutama di Dirjen Pajak ini juga sangat tinggi, gapnya sangat tinggi dibanding dengan KL lain. Nah, kalau itu bisa dievaluasi secara menyeluruh oleh Menteri Keuangan terutama terkait dengan besaran tukin tadi itu, bila perlu kami juga mengusulkan ya bahwa pemberian tukin ini ditangguhkan terlebih dahulu ya hingga penelusuran atau audit investigatif yang seharusnya dilakukan oleh Dirjen Pajak atau bisa bekerja sama dengan KPK itu tuntas gitu ya. Sehingga betul-betul tukin itu betul-betul bermanfaat gitu ya. Termasuk menjadi efek jera begitu ya Pak Misbah ya? Betul, bisa menjadi efek jera karena tukin inilah yang luar biasa besar ya menurut hitungan kami gitu. Oke, saya akan kami melakukan simulasi Mas terkait dengan gaji dan tukin itu ya. Misalnya Pak Rafael Alun misalnya di eselon 3 misalnya itu kalau kita hitung gajinya 4,7 juta dan kemudian tunjangan kinerjanya adalah 6,4 juta. Itu untuk
mendapatkan atau mengumpulkan kekayaan sampai ke 56 miliar itu membutuhkan sekitar 98 tahun. Nah ini kan Oke. artinya banyak ya. Nah itu banyak sekali pejabat-pejabat yang kenaikannya juga sangat signifikan gitu ya, Mhm. kenaikan per tahunnya. Nah kenaikan rata-rata per tahun yang luar biasa ini yang sebenarnya cukup bagi KPK atau inspektorat untuk tadi itu melakukan audit investigatif. Oke, melakukan audit investigasi untuk memperjelas kemudian apakah memang dari hasil maladministrasi atau kemudian dari sumber-sumber pendapatan yang lain tentunya agar publik juga tidak ada curiga begitu Betul. ya. Saya terakhir ke Pak Kamru Samad, ketika tadi Pak Misbah mengatakan soal Iya, tunjangan Mas. ini juga bisa di hold begitu, sementara ketika proses investigasi ini dilakukan, apakah menurut Anda ini menjadi langkah efektif begitu untuk kemudian membuat paling tidak pegawai pajak untuk tidak pamer terlebih dahulu begitu? Jadi salah satu yang kami dengarkan penjelasan ketika kita rapat kerja dengan Dirjen Pajak sebetulnya kenapa kemudian Tukin dan seterusnya memiliki nilai tertentu atau lebih tinggi dari yang lain karena memang di sana betul-betul ditentukan KPI-nya. Jadi kinerja mereka, indikator kinerjanya dan seterusnya. Karena kita menyadari bahwa tantangan di institusi perpajakan adalah salah satunya adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak. Karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka perlu dibangun kepercayaan terhadap institusi petugas pajak. Nah, untuk membangun kepercayaan itu, maka kita mesti selesaikan dulu keperluan hidup mereka. Jangan sampai mereka menjadikan tugas, wewenang, dan kuasanya menjadi objek dalam mendapatkan sesuatu yang tidak atau bertentangan dengan hukum. Karena itulah oleh institusi memberikan tukin yang lebih dari atau dengan rumus tersendiri. Nah, yang kemudian yang menjadi inti persoalan kita sebetulnya adalah sejauh mana efektivitas pengawas internal Kemenkyu. Karena sebetulnya dia bisa melakukan audit, dia bisa melakukan review, ya dia bisa melakukan reviewnya bisa per triwulan, bisa setiap bulan, atau bisa melakukan evaluasi terhadap kebijakan termasuk sampai tingkat rotasi, mutasi, dan seterusnya. Kemudian pemantauan yang setiap hari, everyday dia bisa melakukan itu, dan bentuk-bentuk pengawasan lainnya. Nah, ini yang kita juga, karena struktur organisasi kelembagaan yang ada di kementerian sebetulnya sudah cukup memadai untuk satu sama lain mendukung sesuai dengan tupoksinya. Tapi kenyataannya kemudian ada klub moge yang masih harus dibubarkan oleh tingkat menteri. Harusnya kan di pengawas internal pemerintah dari awal sudah melihat bahwa ini nanti bisa berindikasi menjadi sumber masalah baru. Oke, Harusnya itu sudah bisa dicegah dan baik. seterusnya. Nah, karena itu kita akan tetap nanti meminta penjelasan resmi dari Dirjen Pajak tentang hal tersebut, utamanya penuntasan reformasi perpajakan yang berkaitan dengan SDM-nya Baik, baik. di masa sidang yang akan datang. Begitu, Mas. Baik, harapannya tentu akan segera bisa menyelesaikan masalah dan segera terlaksana begitu investigasi bagi paling tidak internal Itu yang kita Kementerian harapkan, Mas. Keuangan. Baik, terima kasih Ya. atas waktu Anda, Dan Pak. harus terus kita pantau dan kawal supaya Betul. ini tidak terulang lagi. Begitu, Mas. Betul, betul. Harapannya memang tidak ada insiden serupa di kemudian hari yang mencederai kepercayaan publik terhadap institusi negara. Terima kasih atas waktu Anda, anggota Komisi 11 DPR RI, Pak Kamru Samad, beserta Sekjen Fitra, Pak Misbah Hasan telah bergabung bersama kami. Selamat sore, salam sehat selalu, Bapak-Bapak sekalian. Selamat sore. Selamat sore. Sore, salam sehat.